1431. 12 Juli 2020. Positivity. Permainannya semakin licik, semua dipaksa duduk diam dan tak berkutik oleh pandemik. Persetan semua suara akulah yang paling cerdik katanya. Yang penting hidupku apik, masa bodoh mereka yang tercekik. Pikir kami bodoh disuruh terus-terusan diam di rumah menjalani peraturan sampai otak ini jadi lodoh, dasar bodoh. Lalu siapa sangka ular berbentuk manusia beribu alasan tanpa dosa ia bilang sabar aja. You paling bisa zolim tapi belaga alim, memang dasar you yang berbisa bapak sanca. Semakin panas, banyak kasus besar bikin gemetar, kau yang kecil jadi ditindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Vicky Fatun. Di video kali ini kita akan mereaksi sebuah artikel berita yang lagi panas banget, yang berkaitan dengan kisruh ID versus Dr. Terawan. Nah, kisruh ini nih lagi menjadi berita hangat ya, dan menjadi konsumsi bukan aja masyarakat kalangan bawah, menengah, dan juga atas itu sama, khususnya para pejabat nih. Para pejabat banyak yang memberi dukungan. Namun di video kali ini kita bukan membaca tentang kisruhnya, tapi ada sebuah artikel berita yang menarik dari CNN Indonesia yang berjudul Daftar Pejabat yang disuntik vaksin Nusantara. Wah, ini menarik ya. Langsung aja kita ke beritanya. Ya, daftar pejabat suntik vaksin Nusantara Terawan. Nah, itu dia ya judulnya. Daftar pejabat suntik vaksin Nusantara Terawan, ada Luhut dan Prabowo. Ada si Opung Luhut, sang rezim. Ya. Boleh. Kita lanjut. Kita baca nih. Jakarta, CNN Indonesia. Sejumlah elit pejabat di Indonesia mengumumkan mereka telah menerima suntikan vaksin virus corona COVID-19, dosis primer maupun dosis lanjutan alias booster, menggunakan vaksin yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto atau vaksin Nusantara. Ya, jadi saya juga sudah pernah membahas ya tentang vaksin Nusantara di postingan Instagram saya, bahwa ada salah satu farmasi asal US yang menyokong ini. Jadi ini sebenarnya punya si Terawan atau farmasi US ya? Atau ini gocekan? Ya, kita lanjut ya, jangan berspekulasi. Kita baca aja beritanya. Mayoritas mereka menyatakan dukungan kepada Terawan atas vaksin yang diklaim buatan anak bangsa itu. Oke, big applause. Sambil ketawa ya. Ya, tapi kita lagi nggak membahas tentang salah satu perusahaan di US, farmasi yang mensponsori sebenarnya vaksin Nusantara ini ya. Ya, biarkan nanti publiknya, masyarakat publik maksud saya, tahu sendiri. Kita baca aja berita yang ini dulu ya, karena yang kita mau bahas adalah daftar pejabat yang disuntik vaksin Nusantara. Ini dia ya. Berikut daftar nama pejabat negara yang mendapat suntikan vaksin Nusantara dari Terawan. Ada nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sang bisa dibilang kok posisinya dia nih strategis banget ya, menteri serba bisa. Atau kalau menurut saya sini opini saya ya, lebih mirip perdana menteri kayak. Ya, bahkan presiden lagi pidato dia main handphone ya kan, nelpon. Halo, enggak deh, dicuekin presiden ya. Ya, lanjut ya. Ada Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Elit-elit lokal ya bro ya yang disuntik. Kalian masyarakat miskin jangan harap disuntik vaksin ini. Yang kalian dapat apa? Vaksin berjenis mRNA. Ya, giran kita yang miskin-miskin rakyat dikasih vaksin seperti ini.
Tidak, tentu yang dikasih adalah yang berjenis mRNA. Kalau kalian elit lokal baru atau pejabat publik, kalian baru deh dikasih. Adil kan negeri ini? Adil. Iya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang harusnya menjadi oposisi ternyata menjadi pejabat. Ya udah nggak ada ya, pemilu tuh udah percuma karena oposisi sudah mati gitu loh. Nggak ada oposisi dari partai politik sekarang. Kenapa? Contoh, calonnya aja yang harusnya menjadi oposan malah menjadi menteri dalam kabinet. Oke, kita lanjut ya. Menteri Kesehatan, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Jadi Bu Siti Fadilah juga disuntik sama Vaknus ya. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, pasangan selebritis Anang Ashanti. Wakil Ketua MPR dari fraksi PDIP Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiroh, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Golkar Melki Lakalena, anggota Komisi 9 fraksi PAN Saleh Partawan Daulay. Dari fraksi PKB ada Arzeti Bilbina, fraksi Partai Gerindra Sri Meliana, fraksi P3 Anas Tahir, fraksi Golkar Saniatul Latifah, fraksi Partai Golkar Robert Jopi Kardinal, fraksi Partai Golkar Firman Subagio, dan fraksi PDIP Adian Napitu Pulu. Ya, itu dia ya nama-nama pejabat publik yang sudah disuntik Vaknus. Nah, untuk kalian rakyat, apalagi seperti saya, rakyat menengah ke bawah, kalian pasti disuntiknya yang mRNA. Jangan berharap pakai Vaknus. Dan menurut yang beredar, Vaknus ini berbayar dengan harga yang lumayan mahal. Nah, itu dia ya. Jadi, saya pernah berstatement bahwa apa iya Pak Terawan ini salah satu dari WHO. Itu dia ya. Terus ya faktanya ternyata si Dokter Terawan ini disokong oleh elit-elit lokal Indonesia. Wow. Big applause. Jadi kalian masih percaya? Ya silakan, saya nggak akan memaksakan kalian sependapat dengan saya. Namun ya saya hanya melihat bahwa keadilan di negeri ini sudah hilang menurut saya ya. Menurut saya nih keadilan sepertinya sudah hilang. Sekarang yang punya uang banyak, yang ada di bangku kekuasaan, kalian bisa mendapatkan hal yang mungkin lebih baik gitu loh. Namun untuk kalian rakyat, kalian hanya akan mendapat remah-remah rengginang. Ya, jadi ya kita ini hanya butiran debu ya sepertinya. Namun ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan oligarki dan juga elit lokal. Apa itu? People power. So, semua kesejahteraan negeri dan bangsa negara Republik Indonesia ada di tangan masyarakat Indonesia. Saya hanya mau berpesan, jaga diri kalian, tetap sehat, semangat perjuangan, jangan menyerah melawan elit-elit lokal yang makin hari makin hilang akal sehatnya. Semangat rakyat Indonesia, maju dan merdeka. Jangan mau dijajah oleh bangsa asing.